Oke, selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi rekan Andika yang baik hati dan tidak sombong. Welcome to podcast Dikamer. Siap Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Semangat mau berjuang untuk besok Pak? Semangat, Optimis? optimis. Siap. Sebelum kita mulai Pak, pertanyaan-pertanyaan yang saya akan sampaikan ke Bapak, ada game. Siap, Saya mau Bapak jawab dengan cepat, dengan lugas, siap, tanpa menyampaikan alasannya. siap. Oke Pak ya, kita mulai Pak ya. Karir atau keluarga? Karir, Pahit atau manis? pahit, Teh atau kopi? kopi, Kafe atau di rumah? di rumah, Gak anak kafe ya? Bukan anak kafe ya? bukan, Iya, iya. Dimarahin istri atau dimarahin hakim? dimarahin istri, Menang karena menyuap atau kalah karena kurang bukti? kalah karena kurang bukti. Jabatan atau nama baik? Nama baik, Dirangkul atau merangkul? merangkul, Cepat atau lama? cepat, Pimpinan atau bawahan? pimpinan, Memberi atau diberi? memberi, Menyatakan kebenaran atau kehilangan jabatan? menyatakan kebenaran, Diri sendiri atau orang lain? diri sendiri, Pak Mustari atau Pak Roy? mustari. Oke Pak, saya mau tanya, Bapak ini kan mau mencalonkan ketua DPC Pradi Batam. Menurut pandangan Bapak, seseksi apakah menjadi ketua Pradi ini Pak? Saya pikir saya biasa saja ya, biasa saja, karena itu juga amanah. Amanah itu lebih banyak bebannya daripada keuntungan. Sehingga bukan persoalan seksi atau tidak seksi, tapi persoalannya adalah bagaimana amanah ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ini Bapak kan mau mencalonkan. Menurut Bapak, apa sih keuntungan yang akan Bapak dapatkan secara pribadi ketika Bapak menjadi ketua Pradi Batam? Ya, secara pribadi menurut saya sih saya tidak tahu ya, karena saya juga tidak punya target keuntungan pribadi. Yang saya punya adalah target organisasi. Bagaimana membangun organisasi ini, bagaimana memimpin organisasi ini, bagaimana mengolah organisasi ini untuk menjadi yang terbaik di antara yang ada, kan begitu. Sehingga target pribadi tidak ada. Nah, kalau misalkan bicarakan Bapak dapat popularitas sudah saya dapatkan. Sudah saya dapatkan dari dulu, karena saya memang gerakan buruh itu saya memulai, dan saya deklaratornya, saya pendirinya ada di Batam. Dari sendirian menjadi cukup banyak, itu kan sesuatu yang apresiatif sebetulnya, yang susah untuk bisa dijalankan oleh orang lain, tapi alhamdulillah saya mampu. Ini Bapak menjadi anggota Pradi sejak tahun 2000 berapa? Saya menjadi anggota Pradi itu sejak setelah undang-undang disahkan itu, kemudian saya jadi Pradi. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, ini kan Bapak mau jadi ketua, calon. Besar harapan Bapak menjadi ketua DPC Pradi Batam, sehingga Bapak mencalonkan diri ya. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, apa yang sudah Bapak lakukan untuk Pradi ini selama Bapak menjadi anggota Pradi yang positif demi Pradi kita ini? Ya, yang saya lakukan kan sama dengan yang dilakukan ketua selama kurun waktu ini. Dari sejak mulai dari sejak saya jadi ketua panitia Muscab, kemudian saya menjadi ketua panitia pelantikan. Sebelumnya saya juga jadi ketua panitia Muscab di periode sebelumnya. Jadi kemudian saya menjadi sekretaris, gitu kan. Nah, ruangan-ruangan yang sudah saya isi kan memang kita ini ketuanya ada Pak Bistok ya. Jadi semua orang kan punya kekurangan dan kelebihan. Yang kita sudah kerjakan paling tidak, artinya Pradi yang lalu dengan yang sekarang itu menjadi lebih baik. Ya. Jadi kalau dulu misalkan kegiatannya tidak seberapa gitu, nah di Pradi saya
ada beberapa kegiatan-kegiatan, ada kegiatan sosial, ada kegiatan seminar, ada kegiatan menjaga sinergis hubungan penegak hukum. Itu sudah dilakukan? Kan gitu kan, sudah kan. Yang kemarin kan nanti mungkin dilaporkan juga sama sama ketua Bistop dalam laporan pertanggungjawaban. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan sosial, cuman memang intensitasnya masih kurang. Berarti nah, kurangnya itu karena memang dari sisi leadership dan manajerial aja. Oke, Pak. Ini kita mengandang-andai. Ketika besok kan pemilihan kita, Bapak ditentukan keluar menjadi seorang pemenang, ketua DPC Pradi Batam. Seperti di pemerintahan kan ada program 100 hari kerja, ya. Bapak akan melakukan itu? Saya akan lakukan itu. Kalau teman-teman, kan kita nanti pertama terbentuk, kemudian menyusun kabinet. Menyusun kabinet ini kan kita sesuaiin dengan kemampuan teman-teman, dengan pengalaman teman-teman, sehingga kemampuan organisasinya jalan. Jadi tim kita teamwork. Nah, setelah itu kemudian kita akan jalankan proses organisasi, misalkan rapat anggota gitu. Untuk apa? Untuk mewadai program. Karena kalau misalkan kan udah punya program nih. Nah, biar program itu bersama-sama, kita perlu membuat kegiatan yang namanya rapat anggota, sehingga capaian informasi yang ada itu menjadi satu. Itulah yang mau kita kerjain, dengan harapan tidak keluar dari konsep yang saya miliki. Saya akan mengambil sebuah usulan-usulan, ide, gagasan semua dari teman-teman, baru kemudian kita akan matangkan. Nah, kita aplikatifkan. Nah, termasuk pembenahan organisasi, pembenahan keanggotaan, pembenahan administrasi. Saya pikir itu menjadi yang awal untuk melakukan penataan organisasi ini, termasuk bagaimana supaya kabinet saya ini nantinya memahami mekanisme organisasi, memahami hubungan di antara ketua bidang-bidang, sehingga terintegrasi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam itu. Saya pinginnya ada pelatihan kepemimpinan. Jadi pelatihan kepemimpinan itu materinya ya tentang leadership dan psikologi kepemimpinan, psikologi massa atau psikologi organisasi. Sehingga ketika itu kita buat, kan teman-teman menjadi punya semangat yang sama, gerakan yang sama, tarian yang sama, kan, dengan dinamika yang sama, tapi tidak meninggalkan ide dan gagasan atau dinamika yang ada di dalam kelembagaan. Karena kita nggak bisa dinyatakan satu karakter, itu kan nggak bisa. Mesti ada yang celometan, ada yang tenang. Tipe kita ini kan, kalau tipe manusia itu kan ada yang bisa menjadi pemimpin di depan, ditaruhnya di tengah bisa, ditaruhnya belakang bisa. Tapi ada yang ditaruh di depan ngerecokin, ditaruh tengah dia suka menghalang-halangi, taruh depan dia suka narik-narik baju kita gitu kan, supaya target tidak terpenuhi. Kan karakter dan prototip yang semacam ini ada di tengah-tengah kita. Jadi kita tidak perlu memaksakan itu, tapi bagaimana yang mereka yang jadi pemimpin ya pemimpin, yang di tengah ayo ikut, yang di belakang ya sama-sama. Jadi organisasi itu harus dibangun secara sinergis di antara kelembagaan dan personel yang ada di dalam. Besok pemilihan ketua kita, kembali kita mengandai ketika Bapak terpilih, ya kan? Tadi kan Bapak game kita merangkul. Bapak pilih tadi merangkul. Kedua game kita juga tadi ada jabatan atau nama baik. Bapak pilih nama baik, ya kan? Ketika Bapak nanti jadi ketua Pradi, kan banyak ini anggotanya. Ada ratusan ya, 200, 300 kita ya. Banyak anggotanya. Anggota ini tidak lepas dari permasalahan hukum, tentang dia ke penegak hukum yang lain, dia ke rekan sejawat, dia ke kliennya. Ketika ada masalah yang menimpa anggota Bapak, kita katakan dia dilapor oleh kliennya ke kode etik, ya kan? Ke kode etik, ya, dengan alasan apapun, tapi Bapak mengetahui hal itu tidak benar.
apa yang Bapak lakukan untuk membackup anggota Bapak yang Bapak ketahui bahwa itu yang dilakukannya itu, yang dilaporkan itu tidak benar? Kita kan belum tahu benar atau salahnya, ya kan? Baik rekan-rekan yang mendapatkan problem hukum kan, karena memang organisasi ini dibuat juga untuk untuk melindungi, untuk membela hak-hak advokat. Nah, kita harus punya persepsi bahwa belum bisa kita menjustifikasi bahwa seseorang itu salah atau benar sebelum ada proses dan mekanismenya, sehingga kita tidak perlu juga prejudice. Oh, ini salah menurut pikiran saya, kamu nggak perlu dibelain. Nah, ruangan-ruangan itu gambaran yang semacam ini harus kita lakuin gitu kan, untuk melakukan kalau pembelaan gitu ya. Itu kan bagian dari visi misi saya juga. Kemudian kalau misalkan persoalan kode etik, ya kita nanti akan mengefektifkan atau membuat dewan kehormatan, gitu kan. Nah, dewan kehormatan itu kan terdiri dari masyarakat biasa, kemudian praktisi, kemudian ada akademisi. Nah, ini untuk menjaga kewibawaan. Maka saya bilang itu untuk menjaga martabat kita supaya kita memiliki wibawa, sehingga fungsi kontrol dan fungsi penilaian masyarakat terhadap Peradi ini fair. Dan dengan demikian juga anggota juga menjaga dirinya supaya tetap mematuhi kode etik, kan gitu. Sekali lagi bahwa yang pertama harus ada upaya pembelaan, yang kedua harus ada upaya pengadilan badan kehormatan. Nah, kelembagaan ini mesti kita buat nih nanti dengan anggota dari beberapa itu. Tadi kita bicara tentang 100 hari kerja. Ini mengandai-andai, Pak. Ketika 100 hari kerja, apa yang Bapak sampaikan nanti di visi misi Bapak tidak tercapai, ya kan, 3 bulan itu ya, cara kerja tidak tercapai, Bapak siap nggak dikritik? Bahkan siap nggak Bapak diminta mundur? Ini contoh nih, diminta mundur karena ya maaf kata pepesan kosong jadinya. Ketika visi misi sudah Bapak sampaikan tetapi 100 hari kerja tidak ada apa-apa, hanya pembentukan kabinet aja, sunyi senyap seperti biasa. Apakah Bapak siap dikritik atau bahkan lebih ekstrim disuruh untuk mengundurkan diri diganti yang lain? Saya pikir kita dihasilkan dari sebuah proses demokrasi ya. Ketika dikritik itu nggak ada masalah, sah-sah saja orang memberikan pandangan, kan gitu kan, kita terima itu pandangannya, argumentasinya kan juga ada, ya kan. Tapi kalau misalkan diminta mundur itu kan ada ruangannya, kan ini organisasi, bukan satu orang teriak-teriak minta mundur, kan itu kan artinya belum komitmen. Kalau misalkan teman-teman melihat bahwa dalam 100 hari itu mau minta mundur, ya lakuin aja upaya proses organisasi, kan ada proses organisasinya. Jadi kalau dia menyalahi ADART, peraturan rumah tangga, kan ada mekanismenya. Nah, lakukan itu, fair juga nggak masalah. Jadi regulasi itu harus kita pakai karena memang kita harus berpedoman dari sebuah proses demokrasi. Di dalam proses demokrasi itu ada regulasi, ada hak asasi. Nah, itu kan. Pertanyaan berikutnya, Pak, apa sih program unggulan? Ini unggulan, istilahnya kan ada seperti kalau caleg-caleg ada unggulannya, saya akan buat program ini. Apakah program unggulan yang akan Bapak jual, sampaikan kepada teman-teman ini ketika Bapak terpilih menjadi ketua? Ini kan kita ini beda dengan partai politik ya. Partai politik itu kan ditopang dengan dana ya, dan ditopang dengan sumber daya manusia. Kemudian orientasinya adalah orientasi publik. Kalau kita ini kan orientasinya internal dulu.
membangun bagaimana teman-teman menjadi lebih banyak informasi dan pengetahuannya. Kalau saya misalkan suka seminar, suka diskusi, itu mungkin menjadi program-program yang senantiasa akan kita lakukan, karena itu membuka wawasan kita, ya, membuka wawasan anggota. Ketika dia berpraktek itu bisa menjadi rujukan. Nah, kalau program unggulan kok mau ngapain kita ini organisasi Peradi, kecuali kita membranding bahwa Peradi ini menjadi solid, berkualitas, bermartabat, profesional, itu kan sasaran kita. Tapi kalau di kelembagaan-kelembagaan pemerintah, ya duitnya sudah ada, gitu kan, sehingga ada program-program unggulan. Basic saya seminar, basic saya ini kan suka diskusi, suka seminar. Jadi mungkin ruangan itu lebih banyak ya. Ini pertanyaan selanjutnya, Pak. Mungkin sangat lumayan penting ini ya. Dari yang lain-lain juga sama pentingnya. Maksudnya begini, Bapak ikut bertarung besok, kan istilahnya Bapak ini sekarang sudah secara pribadi sudah tahu mana yang pro, mana yang tidak pro. Maksudnya ya sudah adalah. Sedangkan kita aja syaratnya harus 10 ya, yang mendukung kita, yang berani mendukung kita, ya kan? Berarti kita istilahnya sudah bisa lah memandang siapa yang pro, siapa yang tidak. Ketika Bapak nanti jadi terpilih, besok jadi ketua DPC Peradi Batam, apakah Bapak merangkul orang-orang yang tidak pro ke Bapak ini masuk ke kabinet Bapak? Saya pikir saya punya evaluasi ya, bukan berarti tidak mengakomodir. Kita mengakomodir, tapi dengan catatan kita menempatkan pada posisi proporsi sesuai dengan kemampuannya. Karena kita nyusun kabinet, ini bukan nyusun apa. Jadi harus kalau misalkan dia saya akomodir, harus ada komitmen. Siapapun itu. Jadi karena saya juga tidak ada, kita ini nggak ada lawan ibaratnya di dalam pertarungan ini. Tapi kita harus mempelajari adik-adik yang baru-baru, yang junior-junior itu, pertarungan kita ini hebat, menghasilkan sesuatu yang hebat, tapi pada orientasi pelaksanaannya itu hebat juga gitu loh. Nah, kalau misalkan kita cuma mengakomodir orang yang tidak memiliki kemampuan hanya untuk nongkrong di organisasi, terus tidak memiliki peran misalkan, kan kasihan kita. Yang terjadi bisa ngerecokin, tidak sependapat, kemudian orientasinya adalah gibah terus gitu, hal yang jelek dibicarain, yang jelek dibicarain. Padahal ini kan kita sudah masuk dalam wilayah kepengurusan. Jadi saya mengakomodir, tapi dengan catatan memang saya akan tempatkan pada posisi-posisi dan bidang-bidang yang dimiliki oleh yang bersangkutan, atau setidak-tidaknya dia memilih di mana. Ketika dia memilih, itu artinya memiliki tanggung jawab moral. Memilih itu konsepsinya adalah memilih saya di A, ya berarti dia harus tanggung jawab di A secara moral kepada anggota, kepada pengurus. Oke Pak. Next, Bapak ada nggak sosok tokoh yang sangat Bapak senangi? Tokoh siapapun. Kalau tokoh nasional ya ada Gus Dur, ada Bung Karno. Kenapa? Gus Dur itu saya ngikuti terus jalan pikiran beliau. Kenapa? Ide-idenya cukup ide dan gagasannya cukup bagus ya dalam rangka menyatukan negara ini. Jadi beliau tidak membedakan pada satu sisi suku, agama, ras, tetapi merangkul untuk kepentingan negara Republik Indonesia ini. Dan itu dijaga. Kenapa? Kita ini didirikan oleh mayoritas dan minoritas. Kalau di mayoritas kita kuat, belum tentu di minoritas kita kuat juga, kan begitu kira-kira. Jadi saling menghargai di antara yang mayoritas dan minoritas. Berarti tadi Pak Gus Dur
Satu Gus lagi? Dur, Bung Karno. Bung Karno. Itulah sosok-sosok tokoh yang Bapak kagumi ya. Ya, Ini pertanyaan ke pribadi Pak. Sifat apa yang Bapak kagumi di dalam diri Bapak, dan sifat apa yang paling Bapak benci di dalam diri Bapak? apa ya? Saya ini kalau tidak, yang paling saya benci ketika misalkan ada orang yang datang, kemudian ada sesuatu yang dibicarakan, tetapi kemudian saya tidak mampu memberikan sesuatu, itu saya sedih. Tidak perlu saya utarakan apa, ya kan? Nah, yang membuat saya bangga karena sifat saya ini, saya itu menjadi dimiliki banyak orang, deket gitu ya, deket dengan banyak komunitas, apalagi di Batam. Jadi saya nggak ada sekat sebenarnya dengan teman-teman kalau yang baik-baik gitu kan. Tapi kalau yang tidak baik-baik kan berbeda. Tapi saya kira pandangan saya dan pikiran saya cukup baik. Maka kalau Batam ini bukan Jawa kan, ini kan miniatur Indonesia kan. Nah, saya ditaruh sama Mukhtar Pakpahan, Ketua Umum Serikat Buruh, sendirian di Batam. Alhamdulillah saya bisa diterima semua orang, dengan segala suku, dengan segala apapun yang dimiliki dari keberbedaan itu. Itu saya cukup alhamdulillah. Karena pesan ibu saya, dimanapun kamu harus bisa menempatkan diri. Bahasa Jawanya itu ketika di tempat yang kamu tinggali itu, dia totalitas untuk merasa memiliki tempat ini dengan baik, sehingga dinamika di tempat yang ditinggalin itulah yang menjadi kita terlibat, dan baik semua, ada manfaatnya dan sebagainya. Terakhir Pak, pertanyaannya Pak, ketika nanti pemilihan besok, biasa itu kalau ketua, calon-calon ketua mempunyai mempunyai pemilih garis keras, kita katakanlah garis keras. Ketika nanti Bapak, ini mengandai-andai Pak ya, semoga jauh-jauh Bapak tidak terpilih jadi ketua, tetapi anggota Bapak yang pendukung Bapak, yang sangat mendukung Bapak, protes dan membuat keributan, apa respon Bapak? Selama saya bisa menangani problem itu, saya tangani, dan saya tidak pernah melibatkan orang dalam hal-hal yang negatif ya, hal-hal negatif. Karena keputusan itu pernah saya buktikan saat saya mengorganisir 10.000 orang di Pemko. Itu kata kunci kita adalah di lidah kita. Itulah yang kemudian pepatah menjadi tajam lidah kita ini ketika kita membuat suatu keputusan yang salah. Kalau pada saat itu saya bilang bakar gitu, semua akan turun dan akan membakar. Kira-kira begitu. Di situ ujian saya pada saat itu, saya pikir, oh ini letaknya lidah menjadi pedang yang tajam. Kalau saya bilang pada saat itu, saya marah, kemudian saya suruh merusak, 10.000 orang itu akan merusak semua. Dan waktu itu saya tidak lakukan itu, karena saya akan berpikir banyak dampaknya, bukan karena takut, tapi saya berpikir tentang dampak. Ini saya pernah mengalami hal itu ya. Saya lebih tertekan ya pada saat itu. Saya tidak tertekan, tapi saya enjoy aja. Cuman saya berpikir, oh ini ya yang dimaksud dengan lidah itu sebagai pedang yang tajam. Saat kapan digunakannya? Kalau digunakan untuk kepentingan merusak, salah. Tapi gunakan untuk kepentingan yang baik dan bermanfaat, itu benar. Oke, terima kasih Pak. Sebelum besok Pak, pemilihan kita pagi ya, kita ya, Bapak bisa menyampaikan
visi misi Bapak kepada teman-teman kita melalui podcast ini, Pak? Silakan. Visi misi saya adalah membangun Peradi, membangun organisasi Peradi solid, yang berkualitas, ya kan, yang profesional dan yang bermartabat dalam rangka memberikan bantuan hukum. Nah, misi yang saya emban adalah bagaimana saya membuat organisasi ini menjadi solid, membuat organisasi ini menjadi profesional, membuat organisasi ini menjadi bermartabat, dan selalu melindungi anggota ketika dia mendapatkan problem yang terkait dengan persoalan-persoalan pelayanan bantuan hukum, baik kliennya atau kepada siapapun. Nah, bagaimana itu kita wujudkan? Saya ingin ada beberapa stakeholder ini menjadi garapan kita. Yang pertama, bagaimana saya membangun organisasi ya, artinya keadministrasian, keanggotaan gitu ya, kemudian tertib rapat-rapat kan gitu nih. Kemudian bagaimana posisi anggotanya sendiri, keperluannya apa, keinginannya apa. Kalau untuk berkualitas berarti banyak hal yang harus dikerjakan untuk meningkatkan kualitas itu. Misalkan seminar, misalkan diskusi, misalkan daring, kajian-kajian gitu kan, sehingga ini menjadi mengkayakan informasi. Nah, kalau misalkan kemudian ketika kita berkualitas, maka bagaimana menaikkan martabat itu? Kan kita mau jaga kewibawaan organisasi supaya bermartabat. Nah, kita kan punya ada bagaimana keterlibatan kita di masyarakat, bagaimana keterlibatan kita di pemerintah, bagaimana keterlibatan kita dengan penegak hukum, bagaimana kerjasama kita dengan lembaga-lembaga pemerintah. Kan ini dan termasuk dengan perguruan tinggi. Jadi ini terintegratif, gitu, terintegrasi dengan bidang-bidang yang ada itu. Kita pingin gitu. Misalkan kontribusi kepada masyarakat, kita mau pingin paralegal atau diskusi dengan siapa, LSM, ormas, pengajar-pengajar kita sudah ada. Materinya tentang apa? Materi tentang paralegal ditambah dengan materi tentang keperadian, supaya peradi dikenal sama masyarakat, ya kan? Apa peran dan fungsi peradi. Kemudian kita bekerja sama dengan perguruan tinggi. Misalkan kita bisa memberikan wadah supaya di perguruan tinggi yang fakultas hukum itu mahasiswanya bisa magang di tempat pengacara-pengacara yang ada di sela-sela waktunya itu. Kemudian kita juga bisa ada kegiatan-kegiatan atau event lomba tentang peradilan semu di kampus-kampus, sehingga di beberapa kampus kita dikenal. Peradi, satu sisi kita menjelaskan tentang peran serta peradi, satu sisinya kita memberikan semacam kontribusi untuk membangun pengetahuan menjadi lebih antara teori dan praktis. Nah, bagaimana kemudian dengan penegak hukum kan gitu. Nah, sinkronisasi sinergisitas, artinya ruanganmu ada undang-undang, saya juga ada ruangan undang-undang, ya kan? Kejaksaan ada undang-undang sendiri, hakim ada undang-undang, polisi ada undang-undang, kita kan ada undang-undang. Berarti kan kita penegak hukum, kan gitu kan? Berarti keseimbangan. Nah, dibangun dengan apa? Ya, dibangun dengan kesetaraan, kan gitu, saling menghargai, saling menghormati ketika ada pada tataran mekanisme kerja. Nah, kemudian bagaimana dengan pemerintah? Nah, karena ada lembaga kajian ini, maka setiap kebijakan atau regulasi yang kira-kira menjadi isu-isu publik, isu-isu masyarakat dan penting untuk masyarakat karena ini terkait dengan kepastian hukum, maka kita bicarakan itu. Jadi lengkap ya. Jadi lengkap. Jadi pemerintahnya udah ada, kemudian penegak hukumnya ada, masyarakatnya juga dapat, perguruan tingginya juga dapat, keanggotaan kita juga dapat, organisasi kita tata dengan baik. Saya pikir ini orientasi program saya. Ya, nanti baru kita akan membuat renstra-renstranya yang lebih detail pada saat di rapat anggota. Kan berangkatnya harus dari situ dulu untuk disahkan.
Nah, rapat anggota itu mengesahkan program untuk dijalankan dalam waktu 1 tahun. Oke, terima kasih Pak sudah menyampaikan visi misinya. Bapak bisa sampaikan kepada teman-teman anggota, yel-yel lah contohnya, supaya teman-teman juga bisa melihat atau mendengarkan seperti yel-yel, oh pilihlah aku segala macam. Silakan Pak. Sebelum itu saya mau sampaikan ya, ada sesuatu yang menarik dari Khalil Gibran ya. Jadi ketika Anda mencapai jantung kehidupan, Anda akan menemukan kecantikan dalam segala hal. Bahkan pada mata yang buta akan keindahan. Jadi sasaran kita ini sesuatu yang capaiannya mungkin jauh gitu kan, supaya kita bisa membangun organisasi ini dengan kasih sayang, supaya bisa membangun organisasi ini dengan kebersamaan, dengan menghargai haknya masing-masing. Jadi capaian itu, nah kemudian yel-yelnya, ya kan, yel-yelnya, Pradi, yes, mantap. 1. Siap. Berarti Saya ulangi, Pradi, yes, number 1. Wis, mantap. Oke, terima kasih Pak. Sehat selalu, sukses selalu. Pradi, Praya.